Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah pendidikan tematik yang terpelajar, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa agar proses perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup? Baik, mahasiswa penempuh mata kuliah pembelajaran tematik yang terpelajar, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di pertemuan kedua kita, yaitu pada tema kita akan membahas tema teori belajar dan implementasinya dalam pembelajaran SD. Namun, sebelum kita membahas tema tersebut, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang karakteristik peserta didik. Yang mana pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas hal-hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui, yang harus kita kuasai sebelum kita menjadi seorang guru atau pendidik yang baik. Dapat kita rangkum, sebelum kita mengajar, seorang guru yang baik terlebih dahulu harus mengetahui kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut. Kemudian harus mengetahui kemampuan intelijen siswanya atau kecerdasan siswanya, keadaan kecerdasan siswanya. Yang ketiga adalah harus mengetahui karakteristik siswa yang diampu. Kurikulum di kurikulum 2013 yang kita gunakan saat ini, kemarin dapat kita simpulkan bahwa saat kita mengajar tidak boleh hanya memperhatikan satu aspek saja. Pengetahuan saja tidak boleh, namun 3 aspek yang harus diperhatikan yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Harapannya kalau teman-teman ngajar dengan kurikulum 2013, maka tidak hanya menjadikan anak pintar, tetapi harapannya menjadikan anak baik dan pintar. Kemudian, saat kita mengajar, kita juga harus mengetahui kemampuan kecerdasan siswa yang kita ajar, baik dari aspek IQ, EQ, dan SQ. Jadi tidak hanya mencetak orang yang intelektualnya tinggi, tetapi kita harus bisa mengajarkan anak itu memiliki kecerdasan emosional, memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Dan terakhir, saat kita mengajar, kita harus mengetahui karakteristik siswanya. Kemarin kita mempelajari tentang karakteristik siswa sesuai dengan teori Piaget. Dalam teori Piaget dapat kita simpulkan bahwa siswa SD itu berada di tahap ketiga, yaitu konkret operasional di umur 7 sampai 12 tahun. Pada fase tersebut, anak itu harus menggunakan proses pembelajaran yang berbasis konkret. Maka dapat kita simpulkan kalau kita mau mengajar di anak SD, maka kita harus membawa benda-benda konkret terkait dengan materi yang kita ajarkan. Itu rangkuman dari materi pertemuan 1 kemarin. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengumpulkan tugas secara tepat waktu, baik di kelas C, D, dan G. Alhamdulillah untuk kelas C semua udah beres ya. Udah oke meskipun kemarin ada yang terlambat, kemudian gangguan. Ada gangguan sehingga bisa dikumpulkan melalui email. Kemudian untuk kelas D, ada 1 mahasiswa yang tidak mengumpulkan, yaitu atas nama Wildan. Sedangkan untuk kelas G, ada 2 mahasiswa yang tidak mengumpulkan, yaitu atas nama Dwi Wahyu Budiati dan Eko Prayuda. Nah, maka artinya jika tidak mengumpulkan, itu artinya
presensinya dianggap tidak hadir karena presensi kita ambil dari data pengumpulan tugas. Sehingga kami mohon tetap mengumpulkan tugas agar tetap presensinya tetap hadir. Meskipun setelah kami koreksi beberapa tugas saat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang kemarin saya lontarkan ya, terkait dengan kurikulum, terkait dengan pembelajaran sesuai dengan karakteristik, itu jawabannya masih tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan melalui video. Jadi kami harap meskipun pembelajaran kita melalui daring, kami mohon teman-teman tetap memperhatikan dengan cermat apa yang kita sampaikan melalui video. Meskipun mungkin terasa membosankan, tetapi kami harap teman-teman tetap menguasai materi-materi yang saya sampaikan agar ya benar-benar menjadikan bekal besok teman-teman jika mengajar, dan harapannya saat mengerjakan tugas jawabannya sinkron dengan apa yang disampaikan melalui video. Baik, itu evaluasi untuk pertemuan pertama. Kita lanjutkan di pertemuan kedua ini membahas tentang teori belajar dan implementasinya dalam pembelajaran SD. Seperti saya tadi sampaikan bahwa seorang guru yang baik harus mampu menguasai kurikulum, harus tahu bagaimana kemampuan siswa, harus tahu bagaimana karakteristik peserta didik, dan tidak kalah penting, seorang guru yang baik juga harus menguasai teori belajar. Kenapa? Karena teori ini dapat kita jadikan sebagai pacuan atau panduan dalam proses melakukan pembelajaran. Jadi yang namanya teori itu kan sudah teruji kebenarannya, sudah diimplementasikan dan terbukti kebenarannya. Nah, dengan menggunakan teori-teori ini, teori-teori belajar, kita dapat membuat proses pembelajaran sesuai dengan apa tujuan yang kita inginkan. Setidaknya nanti ada banyak ya teori yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang teori behaviorisme. Pastinya teman-teman sebetulnya sudah memahami teori-teori ini, khususnya mungkin saat teman-teman saat kuliah mata kuliah psikologi. Pastinya teori ini sudah dibelajarkan. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, behaviorisme secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu behave dan isme. Behave adalah berperilaku, isme adalah aliran. Sedangkan behaviorisme dapat diartikan sebagai aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat merubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang menganut teori behaviorisme ini beranggapan bahwa misalkan jika kita akan merubah perilaku seseorang, maka dapat dilakukan melalui proses belajar. Bagaimana proses belajar yang dilakukan agar perilakunya berubah? Maka lakukanlah dengan kegiatan stimulus dan respon. Contoh nyatanya seperti ini, misalkan teman-teman menjadi guru. Saat masuk kelas, saat masuk sekolah tersebut, siswanya itu perilakunya tidak baik. Misalkan, tidak menghormati orang tua. Teman-teman akan merubah perilaku tidak menghormati orang tua itu menjadi perilaku menghormati melalui proses belajar yang dilakukan. Nah, aliran behaviorisme ini mengatakan kalau teman-teman mau mengubah perilaku tersebut, maka proses pembelajarannya itu dilakukan dengan stimulus dan respon. Misalkan stimulusnya yang tadinya tidak menghormati orang tua, beri stimulus misalkan cerita-cerita tentang
orang tua itu bagaimana telah merawat anaknya, jasa-jasa orang tua dalam membesarkan anaknya, bagaimana jerih payah orang tua melakukan pengorbanan, diberikan cerita, diberikan storytelling, agar ada sikap-sikap yang tertanam dari cerita-cerita yang disampaikan. Itu stimulusnya. Jadi kita beri stimulus, terus storytelling-nya tentang orang tua, cerita ya tentang orang tua, pembelajaran juga dikaitkan dengan orang tua, diberikan stimulus. Harapannya nanti dari stimulus-stimulus tersebut, dari cerita-cerita tersebut, maka timbullah respon. Bisa menghargai jerih payah orang tua yang akhirnya akan berubah menjadi hormat kepada orang tua. Itu contoh. Bagaimana teori ini bisa berkembang? Teori ini bisa berkembang karena banyaknya tokoh-tokoh. Salah satu tokoh yang menganut teori behavioris ini adalah Thorndike. Thorndike ini mengartikan belajar itu sebagai proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Beliau menyampaikan bahwa belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang dan kepuasan. Rasa senang atau kepuasan pada diri siswa bisa timbul sebagai akibat siswa mendapatkan pujian dan ganjaran. Jadi Thorndike itu memberikan pemahaman penambahan penjelasan tadi kalau stimulus itu berjalan dengan baik atau mendapatkan respon yang baik dari siswa, maka perlu diberikan pujian. Misalkan yang tadinya tidak menghormati orang tua, kemudian diberikan stimulus agar bisa menghormati orang tua, ternyata di hari berikutnya dia sudah memperlihatkan menghormati orang tua. Misalkan saat ketemu mau bersalaman, mau menyapa, saat jalan mau tunduk, kemudian memperlihatkan sikap sayangnya kepada orang tuanya, maka Thorndike mengatakan kalau sudah terlihat perubahannya, responnya baik, maka sebagai seorang guru itu harus memberikan pujian kepada siswanya, memberikan ya kalau kita namanya hadiah atau diberikan sesuatu misalkan dengan dikasih hadiah berupa buku kah, dikasih hadiah berupa makanan coklat kah, dan lain sebagainya. Atau reward ya, dikatakan diberikan reward gitu. Namun kemudian teori ini dibantah karena beberapa pengalaman yang dilakukan siswa itu akhirnya merubah atau memberikan respon yang baik itu bukan karena memang dari hatinya berubah itu, tapi ada beberapa siswa yang memberikan respon baik karena berharap mendapatkan pujian. Sehingga kalau tidak ada reward itu tadi, kalau nggak ada coklat, kalau nggak ada buku, kalau nggak ada hadiah, dia nggak semangat lagi. Contohnya, kalau saya nanti salim sama orang tua, saya mau diberi apa? Nah, kalau nggak diberi apa-apa, dia nggak mau salim. Itu kelemahan dari pembelajaran berbasis behavioris, karena berbasis pembiasaan yang diberikan dengan reward. Teori ini memiliki beberapa hukum yang melandasi pembelajaran di sekolah dasar, yaitu tadi ya ada stimulus dan respon. Kalau ingin mendapatkan respon yang baik, teori behavioristik mengatakan bahwa langkah-langkahnya itu harus jelas. Jadi saat kita melakukan proses pembelajaran berbasis behavioristik, akan merubah sikap seseorang akan berharap mendapatkan respon yang baik melalui stimulus yang diberikan, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus benar-benar
mempersiapkan siswa dengan baik, membiasakan siswa dengan baik, dan nantinya akan timbullah akibat yang terjadi dari pemberian stimulus. Jadi teori ini mengatakan kalau mau merubah itu tadi akan melakukan stimulus, pastikan anaknya siap. Siswa akan lebih berhasil belajarnya jika siswa tersebut telah siap secara fisik, psikis untuk melakukan aktivitas apapun dalam belajar. Jadi kalau misalkan tadi teori behavioristik mau mengubah sikapnya siswa menjadi menghormati orang tua itu dengan storytelling, dengan membacakan cerita yang isinya tentang nantinya hasilnya adalah sikap yang diharapkan adalah menghargai orang tua, maka jangan lakukan atau jangan mulai melakukan storytelling sebelum siswa siap secara fisik dan psikis. Jadi sebelum proses pembelajaran, pastikan itu anak sudah siap. Pastikan anak itu fokus, baru mulailah storytelling. Nah, storytelling itu dilakukan, di hukum ini dijadikan sebagai hukum latihan. Jadi nanti saat memberikan stimulus, ditanya storytelling tersebut itu tadi isinya tentang apa ya, Nak? Jadi, apakah kamu sayang juga kepada orang tua? Nah, itu merupakan tahap-tahap latihan dan harapannya dari stimulus itu timbullah akibat berupa respon yang baik dengan perubahan perilaku menghormati orang tua. Jadi, dari teori Thorndike ini, implementasinya yang pertama dari kesiapan, pastikan siap fisikis maupun fisik. Kemudian sampaikan hari ini kita akan mempelajari apa. Guru memberikan apresiasi dengan mengaitkan. Nah ini nanti apresiasinya kalau bisa, kalau memang benar-benar teman-teman ingin akan merubah sikap dengan behavioristik, kalau bisa rewardnya itu jangan berupa benda. Berilah ucapan tepuk tangan atau ucapan kamu bagus, kamu hebat, pintar sekali, dan lain sebagainya. Agar siswa tidak terbiasa dengan hadiah-hadiah berupa benda. Kemudian di fase latihan, pastikan siswa mendengarkan tadi apa yang dijelaskan. Kemudian saat ditanya isinya itu bisa memahami, bisa diintegrasikan dengan tugas-tugas yang relevan dengan apa yang akan diharapkan. Dan terakhir, penghargaan. Memberikan penghargaan dengan hasil kerja siswa, melakukan refleksi, memberikan evaluasi, dan menutup dengan kata-kata motivasi. Maka kalau memang teman-teman ingin mengimplementasikan ini, kami pesankan penghargaannya berupa ucapan saja, jangan berupa benda-benda agar anak tidak terbiasa materialis ya. Itu terkait dengan teori behavioristik. Maka dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik digunakan untuk merubah perilaku seseorang melalui kegiatan stimulus dan respon. Implementasi pembelajarannya dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap kesiapan, tahap latihan, dan tahap akibat. Jadi saat kita melihat teori-teori ini dapat kita jadikan sebagai alternatif obat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi misalkan ternyata masalah di kelas teman-teman itu terkait dengan sikap, seperti tadi, sikapnya kok jelek ya. Kalian akan merubah perilaku, maka teori yang paling tepat digunakan adalah teori behavioristik. Teori yang bisa digunakan untuk melakukan perubahan perilaku melalui stimulus dan respon. Tetapi misalkan di kelas teman-teman yang bermasalah itu bukan perilaku, tetapi lebih kepada pengetahuannya atau lebih kepada materi-materinya, maka teori belajar yang lebih tepat digunakan adalah teori kognitif. Nah, teori kognitif ini muncul sebagai kritik terhadap aliran behavioris yang lebih memperhatikan pada stimulus dan respon serta perubahan perilaku. Yang tadi saya sampaikan kritiknya karena dia akan berubah
hanya melihat penghargaan yang diberikan. Berbeda dengan teori behavioris, aliran teori kognitif itu menganggap bahwa penyimpanan dan pemrosesan informasi sangat penting dalam proses belajar yang melibatkan proses mental yang kompleks, termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Kalau teori behavioristik itu lebih mengedepankan tentang perilaku, kalau teori kognitif ini lebih mengedepankan tentang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Tokoh aliran ini adalah Piaget, kemudian Goleman, kemudian Vygotsky, dan Chomsky. Nah, sekarang kita lebih fokuskan ke teori belajar Piaget yang sebenarnya sudah kita pelajari kemarin. Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi terus-menerus dengan lingkungan, melalui proses asimilasi dan akomodasi untuk menghasilkan pengetahuan dengan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan awal sebelumnya yang telah tersimpan. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, Piaget itu membagikan 4 tahapan perkembangan anak ya, dari tahap sensori motor, tahap preoperasional, tahap operasional konkret, dan operasional formal. Jadi, seperti yang kemarin kita sampaikan, kalau di tahap sekolah dasar, maka masuk dalam tahap konkret operasional. Piaget juga menghasilkan 3 fase kalau implementasinya di SD. Yang pertama disebut dengan tahap eksplorasi. Jadi pembelajaran yang berbasis konkret itu seperti apa? Itu ada 3 tahap ya. Tahap eksplorasi yang pertama, guru harus memperlihatkan benda nyatanya bisa melalui video atau bisa melalui benda nyata yang ada. Siswa mengamati, kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya. Intinya itu memperlihatkan apa yang akan dipelajari. Kemudian ada tahap pengenalan konsep, yang mana lebih kepada memperdalam lagi materi yang akan disampaikan. Kemudian tahap aplikasi konsep lebih kepada memastikan kalau materi yang sudah diajarkan itu bisa dipahami oleh siswa. Jadi, dengan kata lain, kalau teman-teman ingin menciptakan atau menjadikan anak itu pintar dalam aspek pengetahuan, maka saat melakukan proses pembelajaran, gunakanlah teori kognitif. Jadi proses pembelajarannya harus mengkonkretkan materinya. Tapi kalau pembelajarannya ingin merubah perilaku siswa, maka gunakanlah teori behavioris dengan langkah pemberian stimulus dan respon. Kemudian teori belajar lainnya adalah teori aliran humanisme. Aliran humanisme ini lebih memusatkan perhatian pada psikologis sifat dasar manusia untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku dengan cara konsisten menurut diri mereka sendiri. Tokoh dari teori humanisme ini contohnya adalah Rogers. Roger berpendapat bahwa manusia yang lahir sudah membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku dalam cara konsisten menurut diri mereka sendiri. Implementasi teori belajar ini dalam dunia pendidikan bahwa guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugasnya secara bebas, tanpa dipaksa dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, teori belajar humanis ini lebih dikenal sebagai teori belajar bebas. Roger menggunakan prinsip-prinsip pendidikan bahwa siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Misalkan ya, mohon maaf, kita di matematika belajar sinus kosinus. Siswa menganggap
materi sinus, sinus, tangen, kotangen itu dalam kehidupan dia tidak penting. Maka siswa dibebaskan nggak harus mempelajari tentang sinus kosinus itu. Kemudian siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang bagi dia matematika yang penting misal ya, maaf, ya bisa berhitung saja. Maka cukup berhitung pengurangan, penambahan, perkalian, pembagian. Yang penting bisa menghitung. Kalau menurut dia, yang bermakna bagi dirinya adalah itu. Kemudian, pengorganisasian bahan pengajaran berarti. Jadi, saat akan melakukan proses pembelajaran, yang dianggap penting bagi dia, materinya itu benar-benar dia pahami, benar-benar dia pelajari karena dia menganggap itu penting. Belajar bermakna berarti belajar tentang proses belajar, keterbukaan belajar, mengalami sesuatu, bekerja sama dengan melakukan perubahan secara terus-menerus. Belajar yang optimal akan terjadi bila manusia berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses belajar. Belajar mengalami dapat terjadi apabila siswa mengevaluasi dirinya sendiri. Belajar mengalami dapat memberikan peluang untuk belajar kreatif, penilaian diri, dan kritik diri. Belajar mengalami menuntut keterlibatan siswa secara penuh dan sungguh-sungguh. Langkah-langkahnya lebih kepada siswa yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi bisa mengimplementasikan proses pembelajaran berbasis inquiry atau discovery learning. Jadi dapat disimpulkan bahwa aliran humanis ini adalah aliran yang memanusiakan manusia. Jadi implementasinya misalkan ini biasanya ada di negara-negara berkembang ya. Misal kalau kita memiliki anak, bakat dia itu di bidang seni, maka kita ikuti saja dia belajar dari SD ya seni, semua tentang seni. Dia nggak bisa berpikir dia nggak bisa mempelajari matematika yang rumit, maka dia diberi kebebasan nggak perlu belajar matematika karena dianggap itu mengekang dia, itu tidak perlu diambil gitu. Jadi siswa dibebaskan memilih materi yang akan dipelajari, namun konsekuensinya adalah dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dipilih. Kalau sudah menentukan aku adalah seorang seni, aku hanya akan mempelajari seni tanpa mempelajari matematika tingkat tinggi, maka dia harus membuktikan dia akan sukses dengan seninya. Begitu juga misalkan seseorang yang menyukai sains tetapi tidak suka seni, maka dia berhak tidak melakukan atau tidak mempelajari seni karena dia beranggapan bahwa dunianya adalah sains. Maka dia harus bertanggung jawab akan menjadi seorang saintis yang baik. Seperti itu. Jadi tidak harus dipelajarkan semua, sesuai keinginan anaknya saja dibebaskan. Itu adalah contoh aliran humanistik. Bagaimana dengan aliran konstruktivis? Ini aliran yang sebetulnya digunakan di kurikulum 2013. Pembelajarannya berbasis konstruktivis. Menurut aliran konstruktivis, belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruk atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep-konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimiliki. Atau dengan bahasa kita itu, teori konstruktivis adalah siswa membangun sendiri pengetahuan yang akan ia pelajari. Artinya, di sini guru lebih pada sebagai fasilitator, memfasilitasi apa yang akan dipelajarkan. Tapi anak yang perlu mencari sendiri. Kita lebih kepada Tuturi Handayani. Implementasinya, kita beranggapan bahwa siswa itu sudah memiliki pengetahuan awal ya. Jadi kita hanya lebih mengembangkan, kemudian belajar diartikan sebagai proses pengkonstruksian atau membentuk suatu pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.
Belajar juga diartikan sebagai perubahan konsep siswa yang pembentukan pengetahuannya berlangsung dalam konteks sosial tertentu. Siswa bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Contoh implementasi teori konstruktivis, ya seperti yang tadi saya sampaikan, lebih kepada sebagai fasilitator. Jadi guru menggali pengetahuan awal, kemudian bisa berbagi kelompok, disuruh mengerjakan, mencari tahu sendirinya melalui lembar kerja, melakukan percobaan, berdiskusi, menyimpulkan, baru kita memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan. Misalkan saat percobaan bingung, baru nanya, baru kita memfasilitasi. Tetapi selagi dia nggak nanya, dia akan berusaha mencari tahu sendiri, maka kita perlihatkan saja, melihat saja perkembangan-perkembangan yang ada. Kemudian melakukan evaluasi. Nah, teori konstruktivis inilah yang digunakan di kurikulum 2013. Jadi harapannya siswa aktif, berliterasi, guru hanya sebagai fasilitator. Harapannya nanti adalah anak itu bisa mandiri, bisa memecahkan masalah sendiri, kemudian bisa belajar sesuai dengan keadaan. Kemudian teori selanjutnya adalah teori belajar sosial. Teori ini menyatakan bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain sebagai model dan kemudian meniru perilaku model tersebut. Teori sosial ini tokohnya adalah Bandura dan Weiner. Bandura melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya, yang mana dia ingin merubah sikap anak, tetapi caranya yaitu dengan memperlihatkan siaran-siaran televisi yang berbasis karakter. Nah, ternyata saat kita maaf ya, ini di sini dicontohkan melihat film yang mana di film tersebut itu orangnya atau aktornya itu memberikan adegan-adegan agresif. Yang mana setelah melihat tayangan-tayangan agresif, ternyata anaknya itu mengikuti adegan yang ada di film-film yang dilihatnya. Itu artinya bahwa kalau kita membiasakan seseorang melihat suatu film atau kesukaan gitu ya, dia akan menjadikan apa yang dia lihat itu sebagai contoh atau model percontohan untuk dilakukan. Sehingga kalau kita memperlihatkan film-film agresif, maka anaknya nanti akan agresif. Seperti yang pernah dilihat, ada pembunuhan yang membunuh anak 15 tahun, katanya kenapa kok bisa membunuh seperti itu? Karena biasa memperlihat film yang ya pembunuhan seperti itu. Maka sebetulnya kita harus berhati-hati kepada diri kita sendiri terhadap apa yang sering kita lihat. Misalkan nih yang sekarang yang ramai adalah Ikatan Cinta. Maka berhati-hatilah, nanti bisa jadi di film tersebut mereka akan menjadi model bagi yang melihat. Nanti kehidupannya ingin ikut-ikutan dengan yang dia lihat. Kemudian yang misal di sini suka film Korea, nanti pasti kehidupannya juga bajunya pingin anak kayak Korea, bajunya, makanannya, modelnya, gaya-gayanya pasti ikutan. Maka kalau kita memiliki anak atau anak didik kita, sebisa mungkin apa yang dilihat itu memperlihatkan tauladan-tauladan yang baik, agar nantinya juga hasilnya timbul perilaku-perilaku yang baik. Tahapan dari teori sosial adalah yang pertama adalah tahap memperhatikan. Jadi ngelihat dulu, kemudian lihatnya itu langsung diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kita sedang tidak memilih teori mana yang terbaik, teori mana yang terburuk. Semua teori ini bagus.
selama penggunaannya tepat. Tepatnya seperti apa? Kita akan mengimplementasikan teori ini sesuai kebutuhan. Kalau ternyata teman-teman semua dalam proses pembelajarannya tadi membutuhkan perubahan perilaku yang baik, maka kita bisa menggunakan teori behaviorisme dan teori sosial untuk merubah perilaku si anak. Bisa dengan stimulus respon, baru diberi hadiah, bisa dengan contoh-contoh permodelan seperti yang ada di film-film, seperti ada yang digambar cerita dan lain sebagainya untuk merubah perilaku sesuai apa yang diinginkan. Namun, jika kita menginginkan anak didik kita pintar dalam aspek pengetahuan, maka proses pembelajaran kita lakukanlah dengan teori kognitif. Ternyata kita ingin memanusiakan manusia anak kita. Kita ingin merubah anak agar tidak terkekang dalam belajar, agar tidak stres. Maka gunakanlah teori humanis. Kita ingin menjadikan anak kita mandiri, bisa memecahkan masalah secara sendiri, maka gunakanlah teori konstruktivis. Agar dia bisa memecahkan masalah dengan pembiasaan-pembiasaan yang ada. Atau dia mengkonstruksi sendiri pengetahuan agar dia mandiri, berliterasi. Jadi di sini tidak ada teori yang baik, bagus, paling bagus, tidak ada teori yang paling jelek, tetapi lebih kepada pastikan saat kita melakukan proses pembelajaran, kita menggunakan teori yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dihendaki. Saat menginginkan perilakunya berubah, bisa menggunakan behavioris dan sosial. Saat ingin pengetahuannya berubah, bisa juga dengan kognitif. Saat ingin memberikan kegiatan sifat-sifat mandiri dan berbasis literasi, dapat gunakan konstruktivis. Saat ingin menjadikan memanusiakan manusia, misalkan ternyata ada stres, terlalu banyak belajar misalkan, maka kita bisa menggunakan teori belajar humanis. Nah, tugasnya sebagai bukti perkuliahan pada hari ini, pertemuan kedua, silahkan, ini sesuai presensi saja, karena nanti kalau satu mahasiswa menjelaskan 5-nya, pastinya berat ya. Maka silahkan presensi 1-10, menjelaskan kembali teori behavioristik dan berikan contohnya. Misalkan saat ingin merubah perilaku apa sih? Nanti bagaimana caranya? Hasil yang diharapkan apa? Dengan menggunakan teori behavioris. Kemudian presensi 11-20, konstruktivis, jelaskan dan beri contoh implementasinya. Presensi 21 dan 30 kognitif, presensi 31-40 humanis, dan presensi 41-50 sosial. Nanti misalkan tidak tahu presensinya, nanti bisa kita fotokan. Baik, sekian pemaparan dari kami. Jika nanti ada hal-hal yang masih dibingungkan, dapat kita diskusikan. Semoga nanti tidak ada acara mendadak dan tidak ada kegiatan mendadak dari kampus, sehingga kita bisa melakukan kegiatan sinkronus seperti biasa untuk memastikan teman-teman memahami materi pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang pendekatan dan model pembelajaran model pembelajaran ya, tidak hanya pendekatan saintifik. Nanti pendekatannya mungkin bisa, kalau ada sewaktu-waktu luang, teman-teman bisa mempelajari presensi 1-7, bisa mempelajari pendekatan saintifik. Selanjutnya bisa mempelajari tentang model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Selanjutnya bisa mempelajari tentang model pembelajaran inquiry, kuantum, dan kontekstual. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.